Alright, good afternoon. After you're done with Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB kembali gagal mencapai kesepakatan resolusi perang Israel-Hamas Senin 6 November 2023 waktu New York, Amerika Serikat. Permasalahannya berkutat pada masalah diksi atau pemilihan kata. Amerika Serikat mendukung istilah humanitarian pauses atau jeda kemanusiaan, sementara banyak anggota DKPBB menuntut menggunakan diksi humanitarian ceasefire atau gencatan senjata kemanusiaan demi pengiriman bantuan yang sangat dibutuhkan. Meskipun sudah melakukan diksi tertutup selama 2 jam pada Senin 6 November 2023 waktu New York, jurang perbedaan masih sangat dalam. Kami telah berbicara tentang jeda kemanusiaan dan kami tertarik untuk mengejar bahasa terkait itu, kata Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood kepada para wartawan setelah pertemuan. Namun, masih ada perbedaan pendapat di dalam Dewan mengenai apakah itu dapat diterima. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sebelumnya mengatakan ia ingin gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza dan menghentikan eskalasi yang makin parah di tepi barat, Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Guterres mengatakan, hukum kemanusiaan internasional yang menuntut perlindungan warga sipil dan infrastruktur yang esensial bagi kehidupan mereka jelas sedang dilanggar Israel. Ia menekankan, tak ada pihak dalam konflik bersenjata yang berada di atas hukum-hukum ini. Ia meminta pembebasan tak bersyarat segera dari senter-senter yang diambil oleh Hamas dari Israel ke Gaza dalam serangan mereka pada 7 Oktober. China, yang menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan bulan ini, dan Uni Emirat Arab, perwakilan Arab di Dewan Keamanan PBB, menyelenggarkan pertemuan hari Senin ini karena krisis kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari 10 orang tewas terbunuh serangan brutal Israel dalam waktu kurang dari sebulan. Duta Besar Uni Emirat Arab, Lana Nuseibeh, mengatakan seluruh 15 anggota Dewan terlibat sepenuhnya dan upaya akan terus dilakukan untuk mencoba menyusutkan kesenjangan dan mencapai kesepakatan atas resolusi. Setidaknya, 10.022 warga Palestina, termasuk 4.104 anak-anak dan 2.641 wanita, tewas terbunuh serangan Israel di jalur Gaza, dan 159 warga sipil Palestina juga tewas, dan 2.250 luka-luka oleh pasukan Israel di tepi barat dalam periode yang sama. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, angka kematian hampir 50% warga Palestina sejak 7 Oktober adalah anak-anak, menunjukkan sekitar 5 anak tewas setiap jam di Gaza. LSM berbasis di Inggris, Save the Children, mengungkapkan jumlah anak-anak yang tewas di Palestina dalam 3 minggu terakhir saja melampaui jumlah korban tewas dalam konflik di seluruh dunia pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Israel membombardir Rumah Sakit Al-Ahli Arabi Baptis dan Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina di Gaza, menewaskan ribuan warga sipil. Sementara juga menargetkan sekitar rumah sakit yang terafiliasi dengan masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina dan Indonesia. Fasilitas perawatan kesehatan terbesar di Gaza, Rumah Sakit Al-Shifa, di mana ribuan orang luka dan warga sipil mencari perlindungan, juga menjadi sasaran dari tentara Israel. Israel dituduh melakukan kejahatan perang karena serangannya yang secara langsung menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di jalur Gaza, serta pemblokiran pasokan makanan, air, listrik, bahan bakar, dan obat-obatan vital ke Gaza. Menurut Konvensi Jenewa 1949, rumah sakit sipil yang memberikan perawatan kepada yang terluka dan sakit, orang yang lemah, dan kelahiran, dalam keadaan apapun tidak boleh menjadi objek serangan, namun harus dihormati dan dilindungi oleh mereka yang terlibat konflik.